Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru. Ini adalah informasi yang menarik yang ingin saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu guru yang SKTP-nya sudah terbit tapi belum cair-cair. Ini adalah panduan lengkap bagi guru-guru yang SKTP-nya sudah terbit dan diharapkan dalam beberapa hari ke depan itu tunjangan profesi gurunya akan segera dicairkan. Tetapi bagi guru-guru juga yang masih berjibaku dengan kode sekian, mungkin bisa juga ditonton video ini karena siapa tahu ini bisa menjadi pembelajaran kalau misalnya SKTP-nya Bapak Ibu itu sudah terbit. Sehingga Bapak Ibu tidak lagi khawatir kalau misalnya kok SKTP saya sudah terbit tapi tunjangan profesi guru triwulan 1 saya belum diturun-turunkan juga. Jadi ini adalah panduan lengkapnya biar Bapak Ibu itu paham kira-kira kalau SKTP saya sudah terbit, kapan nih saya akan mendapatkan tunjangan profesi guru saya. Tapi sebelum kita lanjut untuk membahas lebih dalam terkait dengan panduan lengkap SKTP ini, ada informasi yang ingin saya sampaikan bahwa jikalau Bapak Ibu guru ingin mendapatkan e-book untuk mengajar, kemudian untuk kebutuhan siswanya, ataupun modul PPG, Bapak Ibu bisa mendownload lewat link yang sudah saya siapkan di deskripsi dari video ini. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwasanya SKTP itu kan surat keputusan tunjangan profesi ya. Artinya Bapak Ibu itu ya tinggal sebentar lagi Bapak Ibu akan mendapatkan tunjangan profesi gurunya. Jadi tentu dokumen ini itu adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Mendikdasmen ya. Dokumen ini menyatakan bahwa seorang guru itu telah memenuhi persyaratan untuk menerima tunjangan profesi berdasarkan beban kerja dan keabsahan datanya. Nah, tentu ini menjadi hal yang ditunggu-tunggu ya, terutama yang mereka yang sudah SKTP-nya terbit. Berbeda dengan guru-guru yang masih berjibaku dengan kode sekian gitu ya. Tetapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Ini bisa menjadi pembelajaran terutama bagi guru-guru yang masih mengalami hambatan di kode sekian itu. Nah, jadi kalau nanti Bapak Ibu sudah berubah nih ya di SKTP-nya, nanti Bapak Ibu sudah akan ya tinggal menghitung beberapa hari ke depan lah. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu harus menyimak video ini sampai full. Oke. Nah, informasi yang ingin saya sampaikan bahwa ini adalah alur dari proses pencairan tunjangan profesi guru ya. Jadi katakanlah Bapak Ibu itu sudah melalui proses kode ya, mulai kode sekian dan kode sekian hingga akhirnya terbitlah SKTP ini. Nah, jadi Ditjen GTK itu menerbitkan SKTP otomatis setelah data guru valid di Dapodik dan memenuhi syarat. Nah, ini memiliki sertifikasi pendidik, kemudian minimal mengajar 24 jam, dan artinya 24 jam mengajar per minggu ya, dan tersedia aktif sebagai guru di sekolah induk tersebut. Nah, verifikasi Dinas Pendidikan, jadi Dinas Pendidikan itu memverifikasi data penerimaan ini untuk memastikan bahwa tidak ada data yang ganda. Nah, ini yang kemarin yang saya sampaikan ya di video saya bahwa bagi Bapak Ibu yang masuk dalam residu NPSN tipe 1, maka satu-satunya jalan keluar itu adalah Bapak Ibu harus berkoordinasi dengan dinasnya, dinas terkait terutama. Kenapa demikian? Karena terjadi adanya double akun, ya double akun. Nah, Bapak Ibu tentu harus bertanya-tanya loh. Saya mau mengetahui kalau saya masuk di daerah NPSN tipe 1 itu di mana? Satu, Bapak Ibu bisa lihat di video saya sebelumnya, itu ya, yang saya terbitkan atau yang saya upload itu bulan April kalau nggak salah. Bapak Ibu cek aja, artinya mulai dari bulan Maret sampai bulan April Bapak Ibu bisa cek di situ. Kemudian kalau misalnya masuk di situ, Bapak Ibu harus ke dinas untuk menyelesaikannya. Satu-satunya cuma di situ. Kalau Bapak Ibu tidak ke dinas, ya tidak akan pernah terbit SKTP-nya. Tuh. Kemudian ada status pegawai itu sesuai ya, sudah sesuai, dan jam mengajarnya juga sudah terpenuhi. Kemudian ada yang disebut dengan pengajuan SPM ya, Satuan Kerja Daerah itu mengajukan surat perintah membayar ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara serta verifikasi selesai. Jadi itu yang masih yang ada juga yang terkendala di verifikasi ini ya. Verifikasi itu kalau menurut saya hampir sudah mau masuk ke SKTP. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi tinggal
Bapak Ibu menanyakan ke dinasnya, ini sampai mana ini verifikasinya, seperti itu. Kemudian pencairan ke rekening. Nah, pencairan ke rekening itu Bapak Ibu itu kan sekarang sudah dilakukan, sudah transfer langsung ya dari pusat. Jadi tidak ada lagi melalui kas daerah. Jadi KPPN itu akan memproses dan menerbitkan SP2D atau yang disebut dengan surat perintah pencairan dana sebagai dasar transfer dana ke rekening penerima. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pencairan rekening ke guru itu dana tunjangan profesi itu akan masuk langsung ke rekening Bapak Ibu guru sesuai dengan data yang telah diajukan. Nah, pencairan ini dilakukan oleh pemerintah pusat ya untuk guru PNS pusat dan atau daerah untuk PNS daerah dan non PNS sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Nah, kemudian itu kapan sebenarnya dana tunjangan guru ini akan cair? Nah, ini yang banyak ditunggu-tunggu tentunya ya oleh Bapak Ibu guru. Nah, jadi kalau berdasarkan informasi yang saya dapatkan, bahwa estimasi waktu normalnya Bapak Ibu ya, dana tunjangan profesi itu biasanya akan dicairkan sekitar 1-2 bulan setelah SKTP terbit. Jadi sebenarnya itu sudah pernah saya bahas juga ya, bahwasanya kalau SKTP Bapak Ibu itu terbit sebelum 10 April, maka paling lambat ya, 10 April ya, SKTP-nya terbit 10 April, maka paling lambat pencairan itu akan dilakukan 10 Mei. Jadi 1 bulan setelah SKTP-nya. Gitu. Nah, bagi guru-guru yang SKTP-nya itu terbit setelah 10 April, maka SKTP-nya ya tentu antara 10 di atas 10 Mei hingga awal Juni gitu. Nah, harapannya tentunya bisa-bisa sebelum Lebaran Idul Adha Bapak Ibu sudah bisa mendapatkannya. Gitu bagi mereka yang SKTP-nya sudah terbit tapi belum mendapatkan tunjangan. Nah, ini makanya pencairan itu biasanya dilakukan di bulan April dan Mei, itu tergantung dari kecepatan proses verifikasi dan ketersediaan anggaran. Kemudian pola pencairan, nah ini pencairan itu dapat dilakukan secara triwulan, yaitu setiap 3 bulan sekali, seperti pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Atau semesteran, ya. 2 kali setahun di bulan Juni dan Desember. Ini tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing-masing, gitu. Tetapi yang terjadi itu adalah triwulanan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, SKTP yang diterbitkan 2 kali dalam setahun, semester 1 untuk periode Januari dan Juni, dan semester 2 untuk periode Juni dan Desember. Jadi Bapak Ibu itu akan mendapatkan 2 kali penerbitan SKTP ya. Tetapi kalau misalnya SKTP pertama itu sudah terbit, insya Allah yang berikutnya itu sudah akan lancar. Dan pencairan sudah akan lancar di triwulan kedua, ketiga, dan seterusnya. Semacam itu. Nah, apakah kalau yang di berikutnya itu akan mengalami hambatan? Saya kira tidak. Karena pola pencairannya itu kan sudah dilakukan dari pusat ya, tidak lagi harus meminta data dari daerah dan lain sebagainya. Bapak Ibu itu sudah punya data di Info GTK lah, semacam itu. Nah, faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan, ini ada beberapa faktor Bapak Ibu. Jadi ada data yang tidak valid di Dapodik ya. Makanya kenapa saya bilang bahwa silakan cek ke dinasnya, karena bisa saja di data Dapodiknya itu tidak valid gitu. Nah, ini hal yang perlu harus Bapak Ibu lakukan. Jadi misalnya nama tidak sesuai dengan KTP ya. Kemudian jam mengajar itu kurang dari 24 jam. Atau sekolah belum melakukan sinkronisasi Dapodik dapat menyebabkan penundaan pencairan tunjangan. Nah, kemudian ada masalah teknis administrasi, yaitu SPM atau SP2D tertunda karena kesalahan data rekening ya, atau status kepegawaian yang tidak sesuai dengan database. Nah, ini juga yang harus Bapak Ibu lakukan itu adalah ke dinasnya, gitu. Nah, berikutnya itu adalah keterlambatan proses verifikasi di dinas, ya. Jadi dinas pendidikan itu bisa saja ya, belum menyelesaikan verifikasi karena banyaknya guru yang harus diverifikasi dalam waktu yang bersamaan, gitu Bapak Ibu. Jadi, tapi Bapak Ibu nggak boleh menyalahkan orang dinasnya, karena kan orang dinas itu kan tenaganya sangat terbatas ya. Tenaganya sangat terbatas sehingga harus melayani begitu banyak guru gitu. Dan guru yang harus dilayani bukan hanya cuma satu sekolah saja, tetapi mulai dari SD sampai SMA di daerah tersebut. Jadi Bapak Ibu juga harus memahami hal tersebut gitu ya. Jangan sedikit-sedikit ini yang disalahkan adalah dinasnya, kemudian pusatnya gitu ya. Bapak Ibu juga harus memahami bahwa mereka itu memiliki keterbatasan. Mereka punya juga keluarga gitu.
Kemudian ada keterlambatan anggaran. Nah, bisa saja bahwa belum turunnya dana dari pusat atau transfer dari APBD ya untuk guru PNS daerah ya dapat menghambat proses pencairan. Gitu. Jadi tidak serta-merta bahwa anggaran itu ya kalau misalnya yang dari pusat langsung ya, tetapi kalau yang guru PNS yang diangkat dari daerahnya ya tentu harus melalui rekening daerah gitu. Nah, tips agar tunjangan cair tepat waktu, ini yang Bapak Ibu harus lakukan. Ini sebenarnya beberapa kali ya sudah saya berikan ya tips-tips seperti ini. Jadi satu, pastikan data Dapodik itu valid. Nah, untuk bisa mengetahui bahwa data Dapodik Bapak Ibu valid itu, ya silakan ke dinasnya. Jadi update data kepegawaian, kemudian terutama beban kerja mengajarnya itu dan mata pelajaran secara rutin, serta berkoordinasi dengan operator sekolah untuk membantu menginput dan memperbaiki data guru ke Dapodik. Kemudian pantau info GTK. Jadi gunakan laman info GTK ya di laman websitenya secara resmi. Bapak Ibu bisa sesekali merefresh info GTK-nya untuk memantau status SKTP Anda secara berkala dan mendapatkan informasi terbaru. Kemudian bisa berkoordinasi dengan dinas. Nah, jika ada kendala atau keterlambatan, segera hubungi dinas pendidikan setempat untuk mendapatkan bantuan dan solusi yang tepat. Kira-kira apa yang harus diselesaikan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, informasi yang bisa saya share, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.